Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karlin Nistria Putri dari kelas 11.5 absen 17 akan menerangkan tentang materi sejarah, yaitu melawan kuasaan negara kolonial. Di sini saya bagi menjadi beberapa poin pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua ada bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme merupakan istilah yang berasal dari kata kolonus, artinya adalah menguasai. Oleh sebab itu, kolonialisme dapat dimaknai sebagai suatu upaya yang dilakukan suatu negara untuk menguasai wilayah tertentu di luar negaranya. Berawal dari bangsa Eropa yang datang ke Nusantara pada abad ke-16 dengan tujuan awal untuk berdagang rempah-rempah. Namun, lama-kelamaan tujuan itu bergeser menjadi penerapan kolonialisme dan imperialisme. Pada abad ke-19, masyarakat Indonesia berupaya keras untuk melakukan perlawanan. Tujuan utamanya adalah untuk mengusir penjajahan dari Nusantara. Lalu kita masuk pembahasan, yaitu bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama ada Kesultanan Demak melawan Portugis. Pada masa pemerintahan Raden Patah, Kesultanan Demak sudah mengadakan perlawanan terhadap Portugis yang menduduki Malaka. Raden Patah mengirim pasukannya di bawah pimpinan Pati Unus, yaitu putranya. Ekspedisi pertama Pati Unus untuk menyerang Portugis terjadi pada tahun 1512. Namun, serangan besar-besaran tersebut gagal mengusir Portugis dari Malaka. Tahta Kesultanan Demak kemudian diteruskan oleh Sultan Trenggana yang merupakan putra lain dari Raden Patah. Dalam rangka memperluas ekspansinya ke daerah barat, Sultan Trenggana mengirim Fathahillah yang didampingi Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, untuk menggagalkan rencana kerjasama antara Portugis dan Pajajaran. Pada tahun 1527, Fathahillah dan Maulana Hasanuddin menyerang kedudukan Portugis di Sunda Kelapa. Serangan tersebut berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Selanjutnya, pada 22 Juni 1527, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta atau Jakarta yang berarti kemenangan yang sempurna. Lalu yang kedua ada perlawanan Kesultanan Aceh. Tindakan semena-mena Portugis menimbulkan perlawanan pihak Aceh. Sebagai persiapan untuk menyerang Portugis, Sultan Alauddin Riyadsyah mulai mempersenjatai kapal-kapal dagangnya dengan meriam dan prajurit terlatih, membeli persenjataan dari Calicut India dan Jepara, menyewa tentara bayaran, dan mendatangkan ahli-ahli perang dari Turki pada tahun 1567. Sultan Iskandar Muda tercatat sebagai penguasa terbesar Kesultanan Aceh. Di bawah kepemimpinannya, Aceh melakukan serangan terhadap kedudukan Portugis sebanyak 2 kali. Serangan pertama terjadi pada tahun 1615, sedangkan serangan kedua terjadi pada tahun 1629. Pada serangan kedua, armada laut Aceh mengalami kekalahan besar di pelabuhan Malaka. Yang ketiga, perlawanan rakyat Ternate. Pada awalnya, rakyat Ternate meraih kemajuan besar. Namun, kemudian berbalik terdesal setelah Portugis mendapat bantuan pasukan dari Malaka. Kemudian penyerangan kembali terjadi karena Portugis sering melakukan pemerasan. Kali ini perlawanan dipimpin oleh Sultan Hairun. Melalui tipu muslihat, orang Portugis berhasil membunuh Sultan Hairun dalam suatu perundingan. Meskipun demikian, perlawanan rakyat Ternate terus berlanjut di bawah pimpinan Sultan Bagulah, penerus tahta Ternate pada tanggal 28 Desember 1577. Sultan Bagulah berhasil mengusir Portugis dari negerinya. Yang keempat, Sultan Agung Raja Mataram melawan VOC. Salah satu upaya Sultan Agung Raja Mataram untuk mempersatukan seluruh Jawa di bawah kendali Mataram dan mengusir VOC dari Jawa adalah menghancurkan loji VOC di Jepara pada tanggal 18 Agustus 1618. Pihak VOC membalas dengan menghantam pertahanan Mataram di Jepara. Sejak itu sering terjadi pertempuran di antara keduanya. Sultan Agung juga bermaksud mengusir VOC dari Batavia. Untuk itu, dilakukan serangan besar-besaran terhadap Batavia. Namun sayang, serangan tersebut mengalami kegagalan. Sultan Agung wafat pada 1645, dan sepeninggalnya pengaruh VOC mulai masuk Mataram. Yang kelima, Sultan Agung Tirtayasa melawan VOC. Mulai 1619, VOC sudah berhasil menguasai dan membangun benteng pertahanan di Batavia. Pada akhirnya, kedua belah pihak saling bertikai untuk menjadi pusat dagang internasional. Pada 1651 Masehi, Sultan Agung Tirtayasa menjadi pemimpin Kesultanan Banten. Pada 1671, Sultan Agung Tirtayasa menitahkan Sultan Haji menjadi orang yang mengurus masalah dalam negeri Banten. Pengangkatan Sultan Haji ini membawa keuntungan kepada VOC.
Sultan Haji menandatangani perjanjian yaitu Kesultanan Banten harus memberikan daerah Cirebon kepada VOC. Monopoli lada di Banten diambil alih VOC dan pasukan Banten yang ada di pantai Priangan harus ditarik mundur. Pada 1683, Sultan Ageng Tritayasa tertangkap karena ditipu oleh VOC. Ia ditahan oleh Belanda di penjara daerah Batavia sampai 1692, tepat ketika dirinya menutup usia. Yang terakhir, perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC. Perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC terjadi pada 1666 hingga 1669. Penyebab Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan di Makassar adalah ambisi VOC untuk memaksakan monopoli perdagangan. Pada 18 November 1667, Sultan Hasanuddin kemudian dipaksa menandatangani perjanjian Bungaya yang salah satu isinya gua harus mengakui hak monopoli VOC. Isi perjanjian Bungaya yang sangat merugikan membuat Sultan Hasanuddin kembali melemparkan serangan. Pada 1668, Sultan Hasanuddin memimpin perlawanan Makassar terhadap VOC untuk yang kedua kalinya. Namun perlawanan ini segera dipadamkan. Bahkan benteng pertahanan rakyat Goa yang kemudian diberi nama Benteng Rotterdam jatuh dan dikuasai oleh VOC. Dengan begitu, hasil perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC tetap berakhir dengan kekalahan. Sultan Hasanuddin turun tahta pada 1669 dan meninggal 1 tahun kemudian karena sakit. Sekian penjelasan saya mengenai melawan kuasa negara kolonial. Mohon maaf bila masih banyak materi yang kurang atau beberapa kesalahan yang saya sampaikan dalam materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.